kita bisa bertahan di masa pandemi. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Edi Ganiko tadi begitu menyeramkan gambaran tentang COVID-19 ini. Sampai saat ini Indonesia memang masih berjuang melawan virus COVID-19. Setiap hari kasus angka positif COVID-19 masih terus terjadi. Menurut catatan saya, sampai tanggal 13 Agustus kemarin, angka kematian masih menunjukkan masih berada di angka 115.096 orang. Tentu tidak mudah untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Untuk itu kita dianjurkan bagaimana meningkatkan imun tubuh kita supaya dapat menangkal virus COVID-19 ini. Salah satu supaya dapat menangkal virus COVID-19 adalah dengan cara meningkatkan imun tubuh kita. Menerapkan pola hidup sehat. Caranya adalah dengan cara meningkatkan pola hidup sehat. Bagaimana pola hidup yang sehat itu nanti tentu akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Bagus Ferdi. Teman-teman semuanya yang saya hormati, pola hidup sehat merupakan hal yang wajib buat kita sekarang ini. Karena apa? Karena pada masa pandemi, dengan memilah dan mengatur pola hidup yang sehat, tentunya tubuh kita akan merasakan banyak manfaat. Kita hanya perlu untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sehari-hari dan mengubahnya supaya lebih bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Teman-teman, apakah prokes yang sekarang kita lakukan, yang selalu dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, itu sudah merupakan pola hidup sehat? Barangkali iya, itu salah satunya. Tetapi untuk lebih lengkapnya, marilah kita dengarkan bersama-sama penuturan Dr. Bagus Ferdi. Kita simak, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti bermanfaat. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kadin Indonesia yang telah bersedia menjalin kerjasama dengan BNRI News dalam melaksanakan webinar kali ini. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang, di waktu-waktu yang akan datang, kita bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Saya kira supaya kita lebih fokus dengan pola hidup sehat ini, baiklah kita bersama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan Dr. Bagus nanti. Dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi, mewakili BNRI News, saya sebagai pemimpin redaksi di sini baru ditunjuk, baru 2 bulan lamanya, jadi masih belum begitu kenal dengan teman-teman yang lainnya. Tapi mudah-mudahan kita mulai dengan yang baik, kita mulai dengan semangat, kita mulai dengan perbaikan-perbaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mahfud Asbong Messi selaku Presiden dari JNN. Untuk selanjutnya, sebelum ke acara berikutnya, izinkan saya untuk menyampaikan atau memperkenalkan narasumber kita, Bapak Dr. Bagus Ferdi, SPOG, MKes. Mohon maaf, kami ulangi. Bapak Dr. Bagus Ferdi, SPOG, MKes yang selaku sebagai narsum. Maka dengan ini saya akan bacakan riwayat hidupnya beliau. Yang pertama, beliau adalah kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1989, lulus tahun
beliau juga bekerja di PTT Dinkes Kabupaten Malaka tahun 1994-1997. Program pendidikan dokter spesialis PPDS UI 1998 Kebidanan dan Kandungan. Magister Kesehatan PKUI tahun 2000. Umeå University, Sweden. Doctor of Medicine, MD Doktoral 2002-2005. At Harvard Universitas Tübingen 2004 Oncology General in University College London. Ultrasonografi medis tahun 2003-2004. RS Tarakan Jakarta 2007. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Inspektorat Pengawasan Anggaran tahun 2019. Dokter Praktek Konsel RS Mayapada Jakarta 2019-2021. RS Telogerojo Semarang sebagai pembantuan sub onkologi ginekolog. 2021 sebagai Komite Kesehatan Kadin Indonesia. Mungkin itu sekilas dari CV narasumber kita, Bapak Dr. Bagus SPOG MKes narasumber. Mohon maaf ternyata ada kesalahan pembacaan nama. Beliau adalah Dr. Bagus Ferdi SPOG, konsultan onkologi magister kesehatan. Mohon maaf. Untuk selanjutnya kita langsung saja kepada narasumber kita, Dr. Bagus Ferdi SPOG, konsultan onkologi magister kesehatan. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Dari saya sendiri saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan sejawat sebangsa dan setanah air se-Indonesia yang telah mengikuti acara webinar dan Zoom meeting ini dengan tema panduan gizi seimbang pada masa pandemi dan COVID. Kita ketahui bersama pada masa pandemi COVID setahun yang lalu Indonesia diserang oleh COVID dengan virus Alpha yang kurang lebih setahun di tahun 2019 hingga 2020, dan di tahun kedua 2020 menjelang pertengahan 2021 kita kedatangan virus varian terbaru yaitu Delta, dan pada Agustus awal ini sudah masuk kembali ke Indonesia virus Delta Plus. Jadi ini pengembangan dari varian Delta kedua yang untuk saudara tahu yang mana varian virus COVID-19 ini ada beberapa varian yang telah masuk di Indonesia, seperti contoh dari Inggris, Afrika, India, dan Wuhan, China yang sangat berbahaya, yang telah merenggut beberapa korban banyak nyawa, khususnya adalah varian Delta. Kami di sini para medis dan nakes sebagai garda terdepan untuk penelitian ini sendiri adalah pertama untuk Wisma Atlet tahun 2020. Jadi saya turun langsung ke lapangan menanggulangi penyebaran COVID tersebut, dan terakhir
di bulan Juli semua senior sudah turun untuk membantu adik-adik junior yang telah bertugas di rumah sakit, dalam arti mereka tanpa mengenal lelah full 24 jam rela untuk men-COVID, dan kami para senior sudah cukup istilahnya membantu, sangat membantu. Dan saya sendiri kemarin bertugas di Rumah Sakit Fatmawati dan sangat menyedihkan. Dan saya sampai ini kisah nyata yang saya alami sendiri. Pada hari pertama saya shift jaga malam jam 9 hingga jam 8 pagi. Di jam 11 itu sudah ada korban varian Delta ketiga. Dalam arti dari jam 9 sampai jam 11 itu sudah 3 orang. Dan saya ketiga yang menangani RGP. Dan saya pada saat itu sempat stres. Jam 1 malam saya telepon ketum Pak Edi Galipo. Pak Edi Galipo memberikan saya semangat karena saya merasa gagal menolong nyawa manusia. Begitu kejamnya varian Delta yang telah merenggut saudara-saudara kita, dikarenakan perbedaan antara varian Alpha dengan varian Delta itu sangat jauh berbeda. Di sini buat saya terangkan, varian Alpha itu tidak menyerang kadar oksigen dalam tubuh kita sebanyak 50%. Akan tetapi varian Delta mengurangi kadar oksigen kita di dalam tubuh di bawah 50%. Sehingga pasien yang sudah terkena akan mengalami sesak, bahkan kejang. Itu yang dialami oleh varian Delta. Apabila kurang 5 menit tertangani, otomatis tidak ada ampun, nyawa akan melayang. Nah, di sini kami jelaskan varian Alpha itu bisa terkena sampai 2-3 kali. Tetapi kalau varian Delta sudah tidak ada ampun, cukup 1 kali, hanya ada kemungkinan hidup atau mati. Makanya pemerintah dan kami semua para tenaga medis menghimbau kepada masyarakat dan juga rekan-rekan menjaga imun, pola makan, dan juga aktivitas yang kita lakukan di luar. Sekarang kita masuk di pertama adalah lindungi keluarga dari penularan virus corona COVID-19. Di sini yang utama adalah lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok, sayuran, dan tidak boleh lupa juga kita harus mencuci tangan, rutin berolahraga, serta makan makanan bergizi. Itu yang harus kita lakukan. Maaf sebentar. Tema dari panduan seimbang pada masa pandemi COVID-19 telah terdaftar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kebetulan saya selaku narasumber di
dibantu oleh rekan-rekan tenaga medis lainnya untuk menulis tema ini. Kurang lebih ada 1 tahun kami mengambil kesimpulan untuk ini, sehingga terjadilah penulisan yang sekarang kita akan bahas. Yang kedua, masalah keluarga. Yang pertama, dari keluarga kita dulu tetap tidak di rumah, kita bisa mencuci tangan dengan sabun, rutin berolahraga, serta makan dengan makanan yang bergizi. Yang ketiga, pada masa pandemi COVID-19 kita harus meningkatkan sistem kekebalan imun, baik itu dari yang melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit yang mungkin kita sentuh, dari konsumsi dan kita hirup udara setiap harinya. Dengan meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satu kunci agar tidak tertular oleh COVID-19. Hal meningkatkan daya tahan tubuh yaitu satu, yang pertama tentu dengan makanan bergizi yang seimbang, seperti contoh makanan pokok yang berupa nasi, jagung, kentang, dan umbi-umbian, serta lauk pauk seperti hewani, daging, ikan, ayam, telur, yang artinya berupa tahu tempe dan kacang-kacangan, serta untuk sayuran dan buah merupakan sumber vitamin mineral yang berserat, terutama sayuran dan buah yang sifatnya berbuah untuk kehidupan kita sehari-hari. Aktivitas apabila kita akan memasuki ruangan, saya sudah mencanangkan 5M, yaitu 1. Membasahi tangan dengan air mengalir, 2. Mencuci tangan dengan sabun, 3. Membersihkan tangan, bawah selatan, juga membasuh tangan, mengeringkan, memakai masker, menjaga jarak. Itu adalah program yang kita jalani sekarang ini, yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan dan khususnya pemerintah Indonesia. Serta kita juga harus menjaga rutinitas berolahraga, karena dengan adanya olah tubuh gerak kita akan membakar kalori yang ada di dalam tubuh kita, maka kita akan mengurangi pergerakan virus di dalam tubuh kita. Karena dengan adanya olahraga, otomatis antibodi kita berproduksi dengan baik dan menguatkan juga hormon baik dan juga menjadi kekebalan kita. Cukup sebelum kita mengkonsumsi asupan makanan 4 sehat 5 sempurna ini, kita perlu juga mencuci sayuran dengan baik, mengolahnya dengan baik, dengan dimasak dengan panas api tertentu, dan kalau bisa hindarilah gula dan garam, karena itu merupakan salah satu sumber lemak yang berlebih. Konsumsi makanan bergizi yang seimbang akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko penyakit kronis dan penyakit infeksi. Jaga gizi makanan dan juga jaga gaya hidupku. Ini merupakan 1. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Yang 2, gula dan garam, batasi pemakaian gula dan garam dan lemak. Yang 3, konsumsi suplemen multivitamin jika berbahan seperti Vit A, Vit B, Vit C, Vit E. Nah, itu semua memang diperlukan pada saat pandemi ini, dan juga untuk khususnya kaum laki-laki, kalau bisa mengurangi merokok, minum-minuman beralkohol, itu harus kita kurangi, dan cukup istirahat, dan otomatis yang pertama adalah kita bisa relax, bisa mengendalikan emosi, karena di COVID yang menular dalam tubuh yang telah terkena, itu otomatis secara psikologis mereka pasti akan terganggu, karena
sudah masuk di rumah sakit, otomatis mereka akan melihat kanan kirinya sudah terpapar menggunakan oksigen dan sebagainya, otomatis secara logis itu sangat yang mempengaruhi, boleh dibilang 70% psikologisnya akan terganggu karena lingkungan di sekitarnya seperti itu. Nah, makanya kalau sudah terkena COVID, sebaiknya kita mempunyai rasa rileks, dilepas, dilos, yang ada hanya yang pertama, kedua, banyak makan, sehingga apa yang asupan kita masukkan ke dalam tubuh mempunyai energi yang kuat untuk membangkitkan rasa imun kembali ke normal, kembali seperti normal, seperti itu. Nah, keamanan pangan WHO ini sudah diterapkan oleh WHO ada 5. Yang pertama cuci tangan, kedua penyaji makanan, yang tiga mengolah istilahnya makanan, keempat penyimpanan, kelima penggunaan bahan konsumsi dan air. Untuk selanjutnya, asupan sayur dan buah untuk mencegah tertular COVID yang baik, toge, terong, singkong, merah untuk buah salad, seperti contoh daun singkong, sawi, bayam, buncis, kangkung, kacang panjang dan lain-lain. Yang kedua, sayuran yang sifat warna ungu seperti terong, itu juga meningkatkan sistem imun kita, melindungi otak, meningkatkan darah merah, seperti ketiga dengan sayuran yang warna kuning dan oranye, yang dengan penglihatan dan untuk sayuran merah itu khususnya antioksidan untuk melindungi pembuluh darah, pembuluh darah pengentalan seperti contoh jantung, kanker, dan juga sayur merah ini mengandung vitamin A dan E, ya sebagai contoh bayam merah, lobak merah, itu juga bagi kita. Yang terakhir, sayuran warna putih seperti bunga kol, sawi itu juga dapat mengontrol kadar kolesterol dan tekanan darah serta menghambat pertumbuhannya kanker. Untuk buah-buahan sendiri itu ada 2 jenis yang bersifat warna merah seperti semangka, apel, tomat, stroberi, anggur. Itu dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan hati. Untuk warna kuning seperti pisang, jeruk, pepaya, mangga itu banyak mengandung antioksidan dan meningkatkan imunitas. Buah juga pisang, jeruk dan itu mengandung vitamin B yang berfungsi untuk kesehatan hati. Lalu buah yang bersifat hijau itu juga berfungsi sebagai hambat pembunuhan sel kanker. Berbagai vitamin juga terdapat seperti contoh apel malam, anggur hijau, melon. Nah, itu untuk mencegah kanker. Ya. Yang kelima adalah buah berwarna ungu atau biru seperti ubi ungu, blueberry, anggur itu juga bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan jantung dan kanker. Gitu. Sebagai contoh tingkatan daya tahan dari untuk pelindung keluarga dan COVID adalah cukup istirahat, banyak olahraga, jaga jarak fisik dengan orang lain, pola hidup bersih dan sehat, dan mengkonsumsi buah dan sayur. Tingkatan daya tahan tubuh seperti contoh ya, tidur selama 6 sampai 8 jam, olahraga yang cukup selama 20 sampai 30 menit sehari itu harus diperhatikan karena dengan membakar kalori dan yang ada dalam tubuh kita, metabolisme kita
kita akan selalu bekerja dan imun kita akan meningkat. Banyak konsumsi buah dan sayur, berlatih hidup bersih, nonton tanah. Ketika kita tiba di rumah, kita harus membersihkan diri dengan mandi keramas sebelum kita mendekati keluarga kita, terutama anak-anak. Jadi gunakan masker apabila Anda ingin batuk atau bersin, sebaiknya ditutup. Lalu jangan membuang sampah sembarangan, seperti contoh bekas tisu atau bekas tisu yang kita lapkan di hidung kita, itu harus sifatnya kalau bisa jangan buang ke sampah, tapi buanglah ke tempat air, itu lebih bagus ya. Atau tisu kalau ada kita siram dengan aqua, itu juga sudah lebih bagus seperti itu. Dan juga tidak boleh lupa juga cuci tangan dengan sabun. Itu saja untuk yang pertama adalah jarak antara teman, saudara, ya, karena laki-laki harus sadar diri apabila berdekatan dengan orang lain. Ya, kami dari para medis sudah sering kali memperingati seperti itu. Timur kita memang sangat sulit untuk berpergian, atau juga bila tidak perlu untuk keluar, ya sebaiknya di rumah, istilahnya, karena sekarang ini pemerintah sudah mencanangkan semua melalui online, baik dari segi pendidikan, bekerja WFH, dan sangat membantu mengurangi penurunan angka positif COVID-19, khususnya di Indonesia. Dan di pertengahan Agustus ini, Jabodetabek memang sudah boleh dibilang penurunan kasus sebanyak 50% akan COVID varian Delta maupun varian Alpha. Ya, karena ini pemerintah juga sangat ketat untuk melakukan PPKM di setiap wilayah, baik dari Jawa dan Bali, karena tanpa ada itu mungkin kita tidak akan bisa cepat dari virus varian Delta ini. Yang terakhir, tingkatkan daya tahan tubuh dengan makanan-makanan yang bergizi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, vitamin B6, dan zat besi. Jadi seperti itu dari saya, dan saya ingatkan kembali, apa yang kita hadapi sekarang ini adalah nyata dan bukan bohong. Kan banyak orang yang tidak percaya akan COVID, baik itu varian Alpha dan Delta. Sebagai contoh, di media massa pernah terjadi di Suramadu yang tidak percaya dengan adanya varian Delta, setelah mereka terpapar semua. Ternyata di Indonesia, Jawa sampai di Bali, itu bukan main. Yang terpapar rumah sakit kolaps, tenaga kesehatan kolaps, oksigen terbatas yang ada di rumah sakit, bantuan para medis berteriak, akhirnya menimbulkan keributan. Itu sering terjadi. Karena dengan saya adalah saksi nyata setiap hari ya menyaksikan itu, karena di mana semua pasien ingin lebih dahulu. Saya sebagai contoh di Fatmawati itu kapasitas sudah lebih dari 400 tempat tidur semua penuh. Yang menunggu antrian untuk masuk ke IGD itu sebanyak 76, dan itu terbesar. Dan kematian tertinggi kebanyakan bukan di dalam rumah sakit, melainkan yang duduk di kursi roda. Itulah yang
istilahnya pasien-pasien yang boleh dibilang dipantau tapi tidak semaksimal kita bisa melaksanakan pemantauan, dikarenakan tenaga medis kita satu shift itu paling banyak 12 orang. Anda bisa bayangkan dengan kapasitas rumah sakit 400 IGD ditangani 12 orang, tenaga medis ada dokter paru, radiologi dalam, dokter umum, dibantu dengan oleh para perawat untuk menangani lebih dari 50 orang. Tidak mudah. Jadi saya memang kami para senior sudah kemarin ini sudah cukup bingung, dan saya sendiri kemarin sempat wisma atlet karena dari salah satu anggota keluarga saudaranya terpapar. Saya sih langsung masuk ke wisma atlet. Begitu sulitnya masuk wisma atlet tanpa pertolongan bantuan nakes. Ya, kalau tidak ada nakes yang istilahnya membimbing masuk ke wisma atlet pada saat itu susah, sangat-sangat susah, karena itu telah terjadi di anggota kabin kami seperti itu. Dan saya minta dengan sangat dengan hormat kepada rekan-rekan yang saya hormati, jagalah kesehatan Anda, karena kesehatan itu adalah mahal harganya. Apabila Anda sudah terpapar Delta, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah hidup, yang kedua adalah mati. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena psikologi Anda sangat berpengaruh di varian Delta. Apabila Anda sudah masuk ke rumah sakit, kanan kiri Anda sudah tergeletak memakai respirator, memakai ventilator, semua otomatis berpikiran yang tidak baik. Oh, saya akan mati. Itu jangan sampai tadi. Mungkin saya pilih dari yang jauh. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam antaranya dari Bapak sudah Bapak akan saya buka dulu. Ya, monggo Pak. Selamat siang Pak. Ya, monggo Pak. Sudah. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan masa itu virus Pak. Tapi kita nggak merasa dari luar, langsung masuk rumah. Nah, yang kami katakan masa hidup virus menempel di baju kita itu berapa jam Pak? Kita belum bisa mengantisipasi. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan menanam ya. Virus yang menempel di dalam baju kita nggak akan tahu itu mau semenit 2 menit kan nggak akan kelihatan. Makanya tadi saya bilang, sebelum kita masuk ke rumah lebih baik basahi dulu buat tubuh kita di luar dengan air. Setelah itu langsung mandi panas. Nah, baru setelah itu baju yang telah kita pakai tadi direndam di air sabun Pak, gitu loh Pak. Nah, kalau sudah itu sudah bebas seperti itu Pak. Karena kita tidak tahu virus itu masuknya kapan, sampai lama kita tidak tahu Pak. Karena tidak terlihat. Itu Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Baik. Tolong speakernya di bawah gitu loh. Dan ya sebaiknya gini loh, yang sifatnya wajar-wajar saja, karena kalau berlebih juga tidak baik kan. Sebagai contoh kita makan ketenangan pasti akan muntah.
Jadi seperti itu. Ya cukuplah vitamin sehari 1 kali lah cukup untuk vitamin D. Seperti itu. Ditambah olahraga, berjemur itu juga sudah menambah juga, sudah masuk vitamin seperti itu. Gitu. Bahkan kemarin ada bertanya sama saya, dok saya konsumsi sampai C5 karena nggak bisa tidur. Ya jelas itu seperti doping. Saya bilang aktivitas pasti tinggi, mata pasti melotot, saya bilang gitu. Ya karena Anda konsumsi vitamin C sudah berlebihan. Yang cukup kan paling tidak pagi sore atau sebelum tidur dan sudah sarapan pagi. Kalau sudah sampai 5.000 ya otomatis agresif gitu. Kemarin saya sebagai contoh gini, coba kalau Anda punya hewan piaraan kasihlah ke kucing, coba 5.000, pasti mereka aktif terus, sama di dalam tubuh kita, jadi nggak akan terasa capek. Nah itulah karena kelebihan konsumsi vitamin. Jadi sebaiknya mengkonsumsi yang sewajarnya saja, maksimal sehari 2 kali, pagi sore atau malam sebelum tidur, pagi sebelum sesudah sarapan. Itu yang baik. Yang ada lagi? Saya mau tanya kira-kira kalau untuk Indonesia semangatnya untuk dunia sebenarnya sekarang kan dokter Awan kan sedang berusaha menekan pasar jauh dari berbagai halo sudah beres. Ini vaksin karena di vaksin di Indonesia itu yang pertama ada Sinovac, yang kedua Sinovac yang dilakukan, dan nanti ini sudah masuk dan terakhir untuk nakes ada Moderna. Masih ini ada kelebihan dan kurangan. Sebagai contoh, Pak, gampangnya aja begini Pak. Saya dok, saya kok sudah vaksin virus. Saya bilang vaksin itu tidak ada. Oke. Banyak pertanyaan ke saya, sudah kok Mas Anda. Sekarang saya virus masuk tidak ada yang tahu, karena sekarang untuk Jumat, siang malam pagi kita nggak ada yang tahu. Sebagai contoh gini, virus masuk sebelum vaksin dilaksanakan. Sebagai contoh, tanggal 1 virus masuk, tanggal 10 kita vaksin Sinovac, otomatis masa inkubasi virus itu adalah masa kerja 14 hari. Begitu divaksin, tahap pertama Sinovac, itu virus sudah semakin kuat. Hampir sudah mata di tubuh kita, karena sudah selama dengan vaksin baru dimasukkan. Itu sangat salah. Ini harus kita terapkan dulu, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Jadi vaksin itu sangat berguna dan tergantung vaksinnya. Sinovac itu 49%, Pfizer itu 75%, AstraZeneca itu 70%, Moderna itu 94%. Jadi vaksin itu juga tergantung dari jenis vaksinnya dan antibodi di dalam tubuh kita sendiri. Sebagai contoh, Sinovac itu 49, yang di cover virus vaksin itu hanya 49%. Sisanya nggak bisa vaksin, ditinggalkan 100% vaksin. Seperti itu. Nah, begitu
sudah divaksin tahap 1, besoknya antigen dinyatakan positif. Kaget, loh saya sudah vaksin tahap 1. Karena vaksin tahap 1 itu belum bekerja secara maksimal. Bisa bekerja secara maksimal setelah 3 bulan dari tahap 1 dan tahap kedua. Karena ajar tahap 1 itu 28 hari, tahap kedua juga masa kerjanya 20 hari. Tinggal itu bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, itu 3 bulan baru maksimal. Oke, jelas. Jadi vaksin itu bisa bekerja efektif dan full minimal 2,5 bulan sampai 3 bulan. Karena apa? Tahap 1 dengan kedua itu jangka waktunya 28 hari. Tahap kedua bisa jadi maksimal 28 hari. Anda bisa hitung 28 tambah 28 itu sudah berapa? Berarti sudah 2 bulan kan? Nah, kalau virus masuk sebelum divaksinkan, itu yang salah siapa? Saya tanya. Vaksinnya pemerintah. Karena banyak disalahkan di sini, pemerintah disalahkan. Oh, enggak ada gunanya vaksin. Tetap aja saya kena juga positif. Karena apa? Sosialisasi pemerintah ke masyarakat kurang. Jadi saya jelaskan, virus itu masuk nggak ada yang tahu. Karena dia tidak pakai kulon, assalamualaikum, dia asal aja masuk. Gitu loh. Yang kalau imun kita jelek pasti dia masuk. Nah, vaksin itu kan untuk mendongkrak imun kita. Nah, kalau imun kita nggak bagus, tetap aja dia bersarang gitu. Gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, di samping itu kita harus lihat vaksin apa. AstraZeneca menurut saya yang 2 ini cukup baik karena boleh bilang hampir tidak ada kendala untuk AstraZeneca yang kedua. Kalau AstraZeneca yang pertama memang itu sudah makan korban sebanyak 13 orang, 2 lumpuh di daerah Bintaro. Saya sudah mengunjungi yang lumpuh di daerah Rawapapan Bintaro itu dekat veteran. Nah, karena AstraZeneca yang pertama dengan yang kedua itu berbeda. Yang pertama adalah untuk TNI Polri, yang kedua ini memang khusus untuk orang umum. Jadi kadarnya untuk tentara dengan masyarakat yang pasti berbeda. Jadi seperti itu. Makanya yang pertama banyak yang kolaps. Nah, kalau yang sekarang aman AstraZeneca. Karena saya sendiri pakai AstraZeneca. Gak ada masalah. Nah, banyak pertanyaan juga di saya, dok, apakah sudah Sinovac perlu booster? Saya bilang, tidak perlu booster. Keyakinan harus ada di diri Anda, Anda ini sehat atau tidak. Kalau Anda istilahnya tidak sehat, mau booster sampai 10 kali, tidak ada gunanya. Jadi semua tergantung diri sendiri, bukan dengan vaksin. Gitu. Karena vaksin itu hanya membantu kita istilahnya sebagai bumper yang sifatnya temporary, tidak seumur hidup. Jadi kalau seperti Sinovac, ada rumor dok Sinovac cuma 6 bulan, memang betul. Itu kan sifatnya temporary, istilahnya terbatas. Yang selebihnya lagi selamanya ya imunitas harus ditingkatkan. Sebagai contoh ya tadi, makan dengan sehat, pola hidup teratur, istirahat teratur, olahraga teratur, itu yang pertama. Nah, kemarin para nakes disuntik Moderna, banyak yang istilahnya mengeluh akan Moderna karena Moderna sangat keras. Salah satu efeknya banyak sekali. Tangan tidak bisa diangkat seperti kaku atau suri yang berjuang, panas, pusing. Nah, masing-masing gejalanya beda-beda. Itu tergantung penerimaannya antibodinya masing-masing. Ada yang pusing, juga tidak diangkat suri, tidak diangkat 1 hari bisa diangkat. Begitu juga dengan Pfizer, sama nantinya. Karena
vaksin ini tidak akan mungkin ada yang cocok. Alhamdulillah apabila ada yang cocok. Kalau tidak ada ya jangan dibilang wah tidak baik, itu juga salah, ya. Tidak konsisten. Karena apa? Semua pemerintah yang memberikan vaksin adalah sifatnya positif dan baik. Kenapa? Negara menjamin kesehatan rakyatnya di bawah Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak dikasih vaksin itu namanya pembiaran. Jadi saya berharap dengan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua para medis, vaksinlah. Karena kita tidak akan tahu kapan virus itu masuk, entah Senin sampai Minggu, dari jam 1 sampai jam 24 kita tidak ada yang tahu. Jangan menyalahkan virusnya atau menyalahkan vaksinnya. Yang kita salahkan adalah diri kita sendiri. Kita mau sehat atau tidak, itu tergantung diri kita sendiri. Sudah divaksin, kita tambah hidupnya, pola hidupnya dasar, cukup bagus. Nanti hidupnya double gardan. Yang pertama, gardan di dalam tubuh kita dengan adanya vaksin. Yang kedua, di luar adalah hidup kita sehat. Makan, olahraga, itu kan sifatnya semua di luar yang masuk ke dalam. Nah, di dalam kita sudah dikuatkan dengan vaksin. Jadi jangan menyalahkan vaksin, jangan menyalahkan virus, karena sudah nyata sudah ratusan nyawa yang bahkan di Jakarta pernah satu hari 256 yang meninggal. Anda bisa bayangkan kalau satu shift saja bisa 11 orang meninggal, rumah sakit 3 shift 8 kali 24 itu rata-rata antara 30 sampai 35 orang yang meninggal yang terkena Delta. Karena kalau sudah kena Delta tidak ada ampun, hanya 2 pilihan, mati atau hidup. Tapi kalau kena Alpha itu kemungkinan 70% akan sembuh, karena banyak yang kena Alpha itu berkali-kali adalah yang masuknya virus Alpha. Dalam arti imunnya tidak seimbang. Di satu sisi minggu ini dia bagus, besoknya dia turun lagi, besoknya begitu, biasanya itu masuk lagi. Itu imunnya naik, virusnya mati. Bahkan ada sampai 4-5 kali yang terkena virus Alpha. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Monggo. Oke. Saya mau tahu, Dok. Dengan Ibu DC dulu sebentar, saya kasih kesempatan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Alhamdulillah dokter telah memaparkan bagaimana pola hidup sehat di saat pandemi menghadapi COVID-19. Pertanyaan saya, Dok, apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan pra-vaksin dan pasca vaksin, Dok? Oke. Ya, terima kasih sebelumnya, Dok. Oke. Sebelum vaksin, ya otomatis satu, istirahat yang cukup. Yang kedua, kita harus tahu dan berbicara jujur, kita ini punya komorbid apa, entah itu diabetes, mellitus, atau hipertensi, atau juga asma, itu kita harus bicara jujur. Sebagai contoh, kalau yang saya bicarakan pertama hipertensi dulu. Contoh, kita Senin mau vaksin, kita punya hipertensi nih. Dari hari Jumat kita harus minum obat hipertensi seperti amlodipin, ya, Diovan atau Kandansastan, itu harus minum dan rutin. Maksimal 1 hari 2 kali, sebelum tidur sama paginya habis sarapan. Supaya apa? Menormalkan tensi kita di bawah 150. Kalau kita memvaksin. Yang kedua, istirahat cukup. Itu yang perlu. Ya, kan kita Senin mau divaksin, jadi hari Jumat 3 hari sebelum vaksin kita sudah mempersiapkan diri, istilahnya seperti itu. Jadi istirahat cukup, minum obat. Kalau hipertensi ya amlodipin, entah 5 mili atau 10 mili, maksimal sehari 2, tengah malam sebelum tidur sama pagi sehabis sarapan. Di samping itu kita juga harus ada tambahan fisik, itu sehari cukup sekali. Nah, terus makan sayur-sayuran. Nah, yang ketiga kita juga harus istirahat.
orang sehat itu nggak ada yang namanya tanpa istirahat, itu tidak ada. Kita bukan robot badan kita, karena semua organ di dalam tubuh kita itu adalah saling terikat antara hati, paru, jantung, ginjal, semua saling terikat. Satu rusak pasti nanti lainnya juga akan rusak. Kalau sudah hipertensi otomatis yang sudah punya umur di atas 35 bahkan 40 atas, rajinlah Anda mengontrol diri dengan tensi, karena itu sangat berbahaya, karena hipertensi itu menyebabkan jantung koroner. Nama medisnya setelah jantung koroner adalah kardiomegali atau pembengkakan jantung. Cocok, sakit, dan bagus, gemuk tidak, selalu ceria, olahraga tinggi, nyatanya jantung. Karena apa? Beliau tidak pernah kontrol. Tensi itu nggak mahal kok. Beli yang murah aja hanya 200.000 ada. Nanti diajarin sama rumah sakitnya sama yang jual. Nah, itu perlu. Karena apa? Kalau sudah terkena hipertensi, yang akan nantinya adalah penyumbaran pembuluh darah. Darah itu akan mengental. Kalau sudah darah mengental, otomatis oksigen tidak akan masuk baik ke jantung dan paru. Yang akhirnya terjadi adalah serangan jantung. Itu yang mengakibatkan orang banyak meninggal berat seperti itu. Jadi kayak gue saya jawab, kalau tensi, kalau punya jenis apa yang bisa kita berikan yang bagus, maksudnya bukan berarti yang lebih bagus, bukan berarti yang selama ini jahat, bukan, atau jelek, bukan, tetapi yang lebih baik gitu ya. Ini rekomendasi dokter sangat menjadi referensi buat kami. Terima kasih. Oke, baik Pak Andi, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk anak 12 sampai 18 tahun saya sarankan pakai Sinovac, karena kadarnya 49%. Untuk 18 tahun ke atas sampai umur 59 tahun, saya sarankan pakai AstraZeneca atau Pfizer. Karena AstraZeneca sudah per 12 kemarin sudah mulai rilis banyak AstraZeneca sekarang. Nanti Pfizer itu rencananya rilis per tanggal 2 Pfizer. Ya. Jadi menurut saya untuk dewasa hanya AstraZeneca dan Pfizer yang terbaik. Nah, kalau Bapak tadi punya program 5 juta, otomatis nggak mungkin Bapak vaksin AstraZeneca aja. Mau nggak mau kan harus berkolaborasi, dikombin dengan Pfizer ataupun nanti dengan yang lainnya. Gitu. Karena sekarang Sputnik dan Rusia itu mau combine dengan Sinovac. Ini lagi uji klinis. Gitu loh. Jadi nantinya Sinovac yang dari Cina itu kan kadarnya juga lumayan tinggi, Pak, 74. Itu akan dikombinasi dengan Sputnik yang dari Rusia yang kadarnya 92%. Ini sedang uji klinis. Nantinya kalau itu nanti berhasil akan masuk ke Indonesia. Mungkin di tahun depan kalau saya bilang. Tapi untuk sekarang sifatnya cepat, ya saya sarankan untuk dewasa AstraZeneca, Pak. Karena AstraZeneca sekarang efeknya tidak seperti dulu. Beda. Karena saya sendiri kemarin di Depok, saya juga ngawasin vaksin, saya sendiri juga ikut vaksin pakai AstraZeneca. Tidak ada sama sekali efek. Dengan catatan ya tadi Pak, kalau punya hipertensi, diabetes, kita harus 3 hari mempersiapkan diri untuk sebelum vaksin. Dalam arti tidur teratur, makan bagus, makin obat hipertensi, gitu loh Pak. Nah, yang ditakutkan kan pada saat mau vaksin, tensi kita sampai 160-170. Nah, itu juga standar Kemenkes 180 bisa vaksin. Tapi saya pakai standar 60 dan 95.
Jadi kalau sudah lewat 166 kita akan kasih vaksin. Nanti tolong Pak Andi terapkan seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh. Bisa main 165 di bawah. Jadi 165 di bawah. Ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya. Oke. Kemudian kita akhiri aja. Terima kasih banyak teman-teman kepada Bapak Dr. Ferdi SPOG untuk bisa memberikan ilmu kesehatannya yang sangat bermanfaat kita semua. Dan untuk simbol ini mungkin saya bilang yang pertama adalah selalu jaga imun kita untuk selalu tetap sehat, jaga pola makan yang seimbang, tidur teratur supaya kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan untuk yang memiliki komorbid tidak perlu vaksin terlebih dahulu, harus dikontrol dulu ke kedokteran supaya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dari kali ini kita sudah bicara lagi, mungkin videonya dinyalakan terlebih dahulu, kita foto bersama. Silakan. Videonya silakan diaktifkan, kita foto bersama. Ini masih banyak yang bingung. Ayo dibuka kameranya, silakan. Oke, yang pertama saya akan dulu terlebih dahulu sebentar. Bapak Edi, Pak Haden, Pak Buneni, Ibu Mas, Ibu Nur, Putri, silakan diaktifkan kameranya.